Pernah nggak kamu duduk sendirian di malam hari, lalu tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang membuat pikiranmu diam? Sebelum alam semesta ada, sebelum langit diciptakan, sebelum bumi, manusia, malaikat, bahkan waktu itu sendiri ada, di mana Allah? Pertanyaan itu terdengar berat. Bahkan mungkin sebagian orang takut mengucapkannya. Ada yang langsung berkata, "Jangan dipikirkan." Ada juga yang merasa bersalah karena pernah mempertanyakannya dalam hati. Tapi sebenarnya, pertanyaan seperti itu sangat manusiawi. Karena manusia diciptakan dengan akal. Dan akal selalu ingin mencari awal dari segala sesuatu. Saat kita melihat bangunan, kita bertanya siapa yang membangunnya. Saat melihat lukisan, kita mencari siapa pelukisnya. Saat melihat alam semesta yang begitu luas, kita pun bertanya, bagaimana semua ini bermula? Dan ketika pikiran terus berjalan mundur, menelusuri asal mula segala sesuatu, akhirnya manusia sampai pada satu titik yang membuat akalnya berhenti. Allah. Namun masalahnya, manusia terbiasa memahami segala sesuatu dengan logika dunia. Semua yang kita kenal selalu terikat oleh tempat, waktu, arah, dan bentuk. Kita hidup di dalam waktu. Kita bergerak di dalam ruang. Maka tanpa sadar, kita mencoba memahami Allah dengan cara yang sama. Padahal, Allah tidak seperti makhluk. Inilah yang harus dipahami pertama kali. Dalam Islam, Allah adalah Al-Awwal, yang awal, yang keberadaannya tidak didahului oleh ketiadaan. Dalam surah Al-Hadid ayat 3, Allah berfirman, "Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." Ayat ini sangat dalam maknanya. Ketika Allah mengatakan Dia adalah yang awal, itu berarti sebelum apapun ada, Allah sudah ada. Sebelum langit pertama diciptakan, sebelum arsy, sebelum malaikat, sebelum cahaya, sebelum atom pertama, sebelum dentuman besar yang oleh manusia disebut Big Bang, sebelum waktu mulai berjalan, Allah sudah ada. Dan keberadaan Allah tidak bergantung pada apapun. Manusia ada karena dilahirkan, bintang ada karena dibentuk, planet ada karena diciptakan, tetapi Allah tidak diciptakan dan tidak berasal dari apapun. Disinilah akal manusia mulai kesulitan memahami, karena semua yang pernah kita lihat pasti memiliki awal. Rumah ada yang membangun, pohon tumbuh dari biji, manusia lahir dari orang tua. Akal manusia terbiasa berpikir bahwa segala sesuatu pasti punya penyebab. Maka muncul pertanyaan, kalau semua ada penciptanya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan ini sebenarnya sudah muncul sejak zaman para sahabat. Dan Nabi Muhammad pernah menjelaskan bahwa setan akan terus mendorong manusia dengan pertanyaan semacam ini, sampai akhirnya manusia bingung sendiri. Beliau bersabda, "Setan akan datang kepada salah seorang dari kalian, lalu berkata, 'Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu?' Hingga berkata, 'Siapa yang menciptakan Tuhanmu?' Lalu Nabi mengajarkan agar manusia berhenti sampai di situ dan berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena logika, semua harus diciptakan, hanya berlaku untuk makhluk. Sedangkan Allah bukan makhluk. Allah adalah pencipta hukum sebab akibat itu sendiri." Coba bayangkan ini. Waktu adalah ciptaan Allah. Siang dan malam adalah ciptaan Allah. Pergerakan matahari, bulan, galaksi, semua berjalan di dalam sistem waktu yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana mungkin manusia bertanya sebelum Allah? Atau di mana Allah sebelum waktu ada? Sedangkan kata sebelum sendiri adalah bagian dari waktu. Ini seperti karakter di dalam film mencoba memahami dunia luar layar. Dia hanya mengenal dunia di dalam film itu. Dia tidak bisa memahami realitas yang berada di luar dimensinya. Begitu juga manusia. Kita hidup di dalam ruang dan waktu. Maka otak kita otomatis berpikir bahwa semua harus berada di suatu tempat dan terjadi pada suatu waktu, padahal Allah menciptakan tempat dan waktu. Imam-imam besar Islam menjelaskan bahwa Allah ada sebelum adanya tempat. Karena tempat adalah makhluk. Langit adalah makhluk. Arsy adalah makhluk.
kursi adalah makhluk. Seluruh alam semesta adalah makhluk. Dan Allah tidak membutuhkan semua itu. Ada sebuah riwayat yang sangat terkenal. Nabi Muhammad bersabda, Allah ada dan belum ada sesuatu pun selainnya. Bayangkan kalimat itu, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada malaikat, belum ada cahaya, belum ada arah atas dan bawah, belum ada timur dan barat, belum ada ruang, belum ada waktu. Hanya Allah. Tapi disinilah manusia sering salah memahami. Ketika mendengar hanya Allah, sebagian orang langsung mencoba membayangkan keadaan itu di dalam pikirannya. Padahal apapun yang kita bayangkan, itu bukan Allah. Karena imajinasi manusia selalu terbatas pada pengalaman dunia. Kalau kita membayangkan cahaya, berarti kita pernah melihat cahaya. Kalau kita membayangkan langit, berarti kita pernah melihat langit. Kalau kita membayangkan bentuk, berarti kita pernah melihat bentuk. Sedangkan Allah tidak sama dengan ciptaannya. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ayat ini seperti menghancurkan semua batas imajinasi manusia tentang Allah. Apapun yang muncul di pikiranmu, Allah tidak seperti itu. Karena itu para ulama selalu sangat hati-hati ketika berbicara tentang zat Allah. Mereka menjelaskan sebatas apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadits. Tidak berlebihan, tidak membayangkan bentuk, tidak membuat cerita spekulatif, karena manusia tidak mungkin mampu memahami hakikat Allah sepenuhnya, dan justru disitulah letak kebesarannya. Coba pikirkan, bahkan sampai hari ini manusia belum benar-benar memahami alam semesta. Para ilmuwan masih bingung tentang apa yang ada di luar observable universe. Masih bingung tentang dark matter. Masih bingung bagaimana kesadaran manusia bekerja. Masih bingung apa hakikat waktu sebenarnya. Padahal semua itu hanyalah ciptaan Allah. Kalau ciptaannya saja begitu sulit dipahami, bagaimana mungkin manusia berharap bisa memahami zat Allah sepenuhnya? Namun Islam tetap memberi manusia jalan untuk mengenal Allah. Bukan dengan membayangkan zatnya, tetapi dengan mengenal tanda-tanda kebesarannya. Melihat langit, melihat bumi, melihat kehidupan, melihat kematian, melihat keteraturan alam semesta, semua itu menunjukkan keberadaan Allah. Dan semakin dalam manusia berpikir, semakin dia sadar betapa kecil dirinya. Kadang manusia merasa hebat karena teknologi. Manusia bisa membuat pesawat, bisa pergi ke luar angkasa, bisa menciptakan kecerdasan buatan, bisa membelah atom. Tapi satu pertanyaan sederhana saja bisa membuat manusia terdiam. Apa yang ada sebelum alam semesta? Ilmu manusia tiba-tiba berhenti karena ada batas yang tidak bisa ditembus akal. Dan di titik itulah sebenarnya keimanan dimulai. Iman bukan berarti berhenti berpikir, tetapi menyadari bahwa akal manusia memiliki batas. Seperti mata manusia yang tidak mampu melihat seluruh spektrum cahaya. Bukan karena cahaya itu tidak ada, tetapi karena kemampuan mata manusia terbatas. Begitu juga akal. Bukan berarti Allah tidak ada hanya karena manusia tidak mampu memahami hakikatnya secara penuh. Justru keterbatasan itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk dan Allah adalah Tuhan. Lalu muncul pertanyaan lain. Kalau Allah tidak berada di dalam ruang dan waktu, lalu bagaimana dengan ayat yang menyebut Allah berada di atas arsy? Ini juga penting dipahami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan kebesarannya. Ahlus Sunnah menerima ayat itu sebagaimana datangnya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena di atas Allah tidak sama seperti di atas makhluk. Manusia berada di atas kursi karena tubuhnya menempati ruang, sedangkan Allah tidak membutuhkan ruang. Inilah kenapa ulama mengatakan, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya tanpa membayangkan bagaimana bentuknya. Karena begitu manusia mulai membayangkan bagaimana, dia akan jatuh pada gambaran makhluk. Padahal Allah tidak serupa dengan makhluk, dan semakin seseorang memahami ini, semakin dia merasakan keagungan Allah, bahwa Allah bukan sekadar sesuatu yang besar di langit. Allah adalah pencipta langit itu sendiri. Allah bukan bagian dari alam semesta. Allah adalah pencipta seluruh realitas.
Dia menciptakan hukum fisika. Dia menciptakan gravitasi. Dia menciptakan waktu. Dia menciptakan ruang. Dia menciptakan kehidupan. Dia menciptakan kematian. Dan semua itu tunduk kepadanya. Bayangkan, jutaan galaksi bergerak tanpa tabrakan. Bintang lahir dan mati sesuai takdirnya. Lautan tetap pada batasnya. Jantung manusia berdetak sejak lahir tanpa diperintah. Semua berjalan dalam aturan Allah. Lalu manusia kecil di bumi ini kadang masih merasa sombong. Padahal kalau Allah berhenti menjaga tubuh kita 1 detik saja, jantung berhenti, otak berhenti, hidup selesai. Karena itu pertanyaan, di mana Allah sebelum semua ini ada? Sebenarnya bisa menjadi jalan menuju keimanan jika direnungkan dengan benar. Pertanyaan itu membuat manusia sadar bahwa Allah tidak bisa diukur dengan logika dunia. Allah tidak terikat ruang, tidak terikat waktu, tidak bergantung pada makhluk, dan semua makhluk bergantung kepadanya. Dalam surah Al-Ikhlas, Allah berfirman, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu." Makna asy-syamad sangat dalam. Seluruh makhluk membutuhkan Allah, tetapi Allah tidak membutuhkan siapapun. Manusia butuh udara, butuh makanan, butuh tidur, butuh cahaya matahari. Allah tidak membutuhkan apapun. Dan itulah kesempurnaan Tuhan. Di akhir nanti, semua yang kita lihat akan hancur. Gunung hancur, lautan meluap, langit terbelah, bintang-bintang padam, waktu pun akan berakhir. Tetapi Allah tetap ada, karena Allah adalah Al-Akhir, yang tidak memiliki akhir. Dan mungkin, setelah merenungkan semua ini, manusia akhirnya sadar. Pertanyaan terbesar bukanlah di mana Allah sebelum alam semesta ada. Tetapi, kenapa manusia yang begitu kecil sering lupa kepada Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta? Kita sibuk mengejar dunia, sibuk mengejar pujian, sibuk mengejar harta. Padahal hidup kita sendiri bergantung sepenuhnya kepada Allah. Setiap napas adalah izin darinya. Setiap detak jantung adalah rahmat darinya. Dan ironisnya, manusia sering baru mencari Allah ketika hidupnya hancur. Padahal sejak sebelum alam semesta ada, Allah sudah ada. Dan sejak pertama kali manusia lahir, Allah selalu dekat. Lebih dekat daripada siapapun. Karena itu, ketika pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan membuatmu bingung, jangan menjauh dari Allah. Justru mendekatlah kepadanya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dipuaskan hanya dengan logika. Tetapi hati yang mengenal Allah akan menemukan ketenangan. Dan mungkin itulah jawaban terindah dari semua pencarian manusia.